Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk bisnis. Kita akan membahas berbagai jenis kepemilikan bisnis, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh-contoh yang umum ditemui di masyarakat. Sebelum kita membahas bentuk-bentuk bisnis, mari kita mulai dengan memahami dulu apa sih itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memproduksi, menjual, atau menyediakan barang dan jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Selain itu, bisnis juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Bisnis juga sangat beragam, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Kelebihannya adalah mudah didirikan dan dikelola, serta pemilik mendapatkan seluruh keuntungan, namun pemilik juga menanggung seluruh risiko dan hutang bisnis secara pribadi, sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas. Modal yang tersedia biasanya terbatas pada kemampuan pemilik. Contohnya adalah warung makan kecil yang biasanya dikelola oleh satu orang. Selanjutnya, kita akan membahas firma. Firma adalah bentuk bisnis yang dimiliki oleh beberapa orang yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Kelebihannya adalah modal dan keahlian dapat digabungkan sehingga usaha bisa berkembang lebih baik. Pengambilan keputusan juga lebih cepat karena anggota aktif. Namun, semua anggota bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban firma, sehingga risiko juga lebih besar. Contohnya adalah kantor konsultan yang dijalankan bersama beberapa orang. Berikutnya adalah perseroan komanditer atau CV. CV memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh dan mengelola perusahaan, serta sekutu komanditer yang tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor. Kelebihannya adalah memungkinkan pengumpulan modal lebih besar dan pembagian risiko antar sekutu. Namun, sekutu komplementer tetap menanggung risiko penuh. Contohnya adalah usaha manufaktur kecil yang membutuhkan modal lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Modalnya terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor. Ini memudahkan penggalangan modal dalam jumlah besar dan kelangsungan usaha lebih terjamin. Namun, pendirian PT lebih rumit dan biaya lebih tinggi. Pengelolaan PT juga lebih kompleks dan harus mematuhi regulasi yang ketat. Contohnya adalah perusahaan startup teknologi. Setelah itu, mari kita lihat bentuk kepemilikan bisnis yang berbeda, yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota dengan prinsip demokrasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai partisipasi anggota, dan keputusan diambil secara demokratis dengan prinsip satu anggota, satu suara. Namun, modal koperasi terbatas pada anggota dan pengelolaan bisa kurang profesional jika anggota kurang aktif. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi ekonomi tertentu, seperti menyediakan layanan publik dan mengelola sumber daya strategis. Kelebihannya adalah modal besar dan dukungan pemerintah, serta peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, pengambilan keputusan di BUMN bisa lambat karena birokrasi dan terkadang kurang fleksibel dalam berinovasi. Contohnya adalah Pertamina dan Telkom. Demikianlah penjelasan mengenai berbagai bentuk kepemilikan bisnis beserta kelebihan, kekurangan, dan contohnya. Semoga video ini dapat membantu kita semua dalam memahami pilihan struktur bisnis yang tepat sesuai kebutuhan dan tujuan usaha masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.